Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Bagaimana minggu lalu? Apa yang terjadi dengan kalian? Mudah-mudahan minggu ini lebih baik pastinya daripada minggu lalu ya. Dan aku selalu mengharapkan agar apapun yang kalian hadapi minggu ini itu bisa kalian lalui dengan baik ya, diberikan kesabaran, kekuatan, semangat untuk membuat hidup kalian semakin lebih baik. Aku akan bikin ini adalah pembacaan tarot untuk minggu ini. Yang aku fokuskan adalah energi minggu ini, semua zodiak, timestamp ada di bawah, bisa dicek nanti. Tapi dengarkan dulu intronya sampai habis. Kita akan mulai seperti biasa dari Aries sampai ke Pisces, dan harus selalu diingat untuk menonton pembacaan tarot dimanapun platformnya gitu, karena kan banyak ya sekarang. Tetapi yang dipublish secara umum itu adalah berdasarkan energi general ya, bukan personal reading. Kalau personal reading biasanya person to person ya. Jadi ini adalah energi general, bisa resonate, bisa tidak dengan kalian. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, jangan dipaksakan, dan ambillah memang yang kalian butuhkan, tinggalin yang sisanya gitu. Ya, jangan lupa di-subscribe karena ya itu, aku setiap minggu selalu update ya, bulanannya belum untuk Februari masih dalam pengerjaan. Jadi kita buka dulu seperti biasa, hari Senin adalah untuk weekly reading ya. Oke, sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Hai Aries, apa kabar? Ini adalah readingan untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, dan semua Aries yang aku identifikasikan sebagai Aries minggu ini. Cerita dan pesannya untuk Aries, please. Five of Swords, Ace of Cups, waduh. Three of Swords, Queen of Swords, Two of Cups, dan King of Pentacles, Six of Wands. Di sini dalam keadaan terbalik. Oke, Aries, kalau yang aku lihat di sini minggu ini fighting. Berjuang, bersemangat ya. Jangan biarkan orang lain yang meng-underestimate kalian, yang kayak kalian itu bisa jadi akan dealing dengan beberapa masalah ataupun orang-orang di sekitar kalian yang membuat kalian tuh emosi jiwa ya. Karena yang aku lihat di sini, kalian ini di minggu ini itu agak sharp ya, kalian mungkin juga lagi fokus dengan sesuatu gitu ya. Di sini kalau yang aku lihat dalam pekerjaan, dalam masalah keuangan dan lain sebagainya, kalian itu lagi fokus membangun sesuatu, ingin menyesuaikan dan ingin menjalankan apa yang sudah kalian jadikan planning, apa yang udah jadi rencana kalian. Dan mungkin ada orang-orang yang kurang bisa mengerti gitu loh, kurang bisa mengerti situasi dan kondisi kalian saat ini. Gue tuh lagi butuh waktu, gue lagi butuh ruang, gue lagi butuh untuk bisa konsentrasi. Dan aku lihat di sini bisa jadi ada orang yang rasanya dengan apa yang mereka lakukan ataupun dengan apa yang mereka tawarkan itu seperti mereka mengganggu konsentrasi, dan itu yang membuat kalian bisa jadi emosi jiwa gitu ya. Karena aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, mungkin dalam pekerjaan lagi ada yang nggak beres, mungkin dalam keuangan kalian lagi punya masalah, ada sesuatu yang agak messy gitu ya, dan kalian lagi berusaha untuk menempatkan segala sesuatunya in the right place gitu. Jadi gua butuh untuk bisa
konsentrasi secara maksimal, secara penuh untuk bisa ngurusin ini. Tapi kalau yang aku lihat mungkin ada orang yang sebenarnya maksudnya adalah gue pengen nunjukin perhatian atau enggak gue pengen nunjukin, kalau gue peduli dan gue pengen bantu gitu ya. Tetapi buat kalian, gue apa ya, kayak lu semua pada nggak tahu gitu loh, apa yang pengen gue lakuin dan apa yang harus gue lakuin dan lu pada nggak tahu rencana gue tuh apa. Dan mungkin buat beberapa dari kalian, kalian ngerasa orang-orang semacam ini hanya mengusik gitu loh, mengganggu. Buat beberapa dari kalian lagi, ini bisa jadi ada masalahnya dengan hal-hal perasaan ya, ada hal-hal mengenai perasaan. Buat beberapa dari kamu, di sini aku lihat kamu lagi trying to get heal ya, berusaha untuk memulihkan perasaan kamu, tapi kamu masih banyak rasa-rasa kecewa dan lain sebagainya, mungkin juga masih trauma, mungkin juga masih masih ada bekas-bekasnya ya, dan ini membuat kalian itu mungkin di saat ketemu orang yang, mmm, apa ya, punya rasa ketertarikan karena yang aku lihat di sini ada satu tawaran. Tawaran ini karena ini adalah pembacaan general bisa berupa apa aja. Baik yang tadi aku bilang berupa dalam masalah, dalam karir dan lain sebagainya, sampai ke masalah percintaan, perasaan. Ya, ada tawaran yang datang dari yang, kadarnya kecil sampai besar, ya. Kadang-kadang tawaran itu berupa mungkin perhatian, tawaran itu bisa datang berupa pertolongan, tawaran itu mungkin bisa berupa mungkin orang mau bantu kamu, tawaran itu bisa juga berupa mungkin orang, menawarkan ya menawarkan lah ya, tawaran namanya juga. Cuman di sini yang aku lihat adalah kamu sedang berusaha memulihkan satu situasi di mana kamu sendiri sebenarnya masih struggle dengan perasaan-perasaan kamu terhadap situasi ini, sehingga membuat kamu memang fokusnya adalah kepada perasaanku dan apa yang harus aku lakukan, dan bisa jadi ada pihak lain yang berusaha menginterupsi proses ini, sehingga di sini, ya kaliannya jadi nggak nyaman gitu, ya. Di sini aku lihat ada tawaran buat kamu, buat beberapa dari kamu ini ada orang yang suka sama kamu, cuman kamunya masih dalam keadaan siaga gitu ya, masih dalam keadaan siaga ini. Karena apa? Kamu lagi males dealing sama orang yang cuman pengen main-main. Ya kadang-kadang tapi ada loh orang yang 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 apa ya, yang menikmati hal tersebut gitu. Cuman kalau misalnya orang yang sudah punya pengalaman dan banyak pengalaman menghadapi orang yang cuman main-main aja, habis main ditinggal gitu ya, kayak kucing gitu kan, habis main bosen tinggal gitu. Gue nggak pengen orang yang seperti itu, gue pengen orang yang stabil, gue pengen punya, gue pengen kalau misalnya memang orang, apa ya, serius, itu benar-benar dia itu tahu apa maunya dia, gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, kamu pengen seseorang yang stabil. Stabil bukan cuman dalam segi emosional aja, tapi gue pengen seseorang juga yang stabil, yang punya drive kerja, apa ya, will drive-nya juga gede, kemauan untuk, kerjanya juga besar gitu ya, dan usahanya juga mantep. Karena buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, bisa jadi punya pengalaman berhubungan dengan orang yang, ya masih berpikiran kayak anak-anak gitu loh, yang jauh pikirannya ke depan, gitu. Karena buat beberapa dari kamu, dealing dengan orang-orang yang sebelumnya hanya pengen main-main aja, itu membuat berantakan gitu loh, banyak yang ngeberantakin, ngegrecokin hidup gua gitu, rasanya seperti itu. Oke, Aries itu adalah buat kamu. Kita lanjut ke Taurus. Taurus, ini adalah readingan untuk kalian Taurus Sun, Moon, Rising, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus minggu ini.
Walaupun ini tuh biasanya karena aku tuh banyak dapat DM, dapat message, dapat email gitu ya yang, "Ih Kak, padahal ini reading-annya untuk yang tahun lalu, tapi kok pas aku buka, aku nggak lihat, kok sama?" Gitu. Jadi biasanya timeless gitu ya, kayak kamu misalnya ngelihat, tarot reader siapa gitu, tertarik, terpanggil untuk ngebuka, biasanya ada pesan di sana untuk kamu. Ya, semesta ini punya caranya masing-masing untuk berkomunikasi sama kita, ya. Oke, langsung aja kita masuk. Tadi aku lihat ada devil card meloncat, ada sesuatu yang mengontrol kamu, mengekang kamu, atau kamu dealing dengan orang yang apa ya, yang controlling sekali ataupun punya satu dampak atau satu pengaruh yang tidak baik ya dengan kehidupan kamu. Buat beberapa dari kamu. Oke, kita mulai saja untuk Taurus. Ada apa? Knight of Pentacles, Queen of Cup dalam keadaan terbalik, merasa insecure, nggak percaya diri. Banyak hal yang membuat kamu tidak nyaman kalau aku lihat di sini ya, Taurus. Knight of Pentacles di sini dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin ada masalah di dalam pekerjaan kamu, dalam hal finansial. Tapi kalau yang aku lihat di sini, seperti gini loh, kamu kayaknya punya ide sebenarnya di dalam pikiran kamu, ingin melakukan sesuatu. Cuman keraguan, ketakutan kamu itu terlalu besar. Sehingga kamunya masih belum berani mengambil satu inisiatif atau satu langkah gitu ya, satu move untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kamu nggak percaya dengan kapasitas kamu, dengan skill kamu, dengan apa yang kamu bisa. Mungkin juga kamu melihat orang lain yang lebih mungkin buat beberapa dari kamu rasanya dia lebih bagus, dia lebih apa gitu dan itu membuat kamu jadi meragukan gitu loh, meragukan dirimu sendiri. Dan mungkin ya kamu masih maju mundur gitu ya, seperti ini kan aku lihat, Wheel of Fortune gitu ya, satu hal yang berubah-berubah, bisa jadi kamu kurang fokus dengan tujuan kamu, ataupun ini masih dalam proses pencarian, "Aku tuh harus ngapain sih? Aku tuh harus gimana sih?" Gitu ya. Dan aku lihat di sini statusnya gitu, keadaan dan situasinya kayak kamu masih stuck gitu loh, belum maju. Belum kemana mana belum melakukan apa-apa gitu loh, dengan apapun itu yang menjadi buah pemikiran kamu. Itu dalam masalah pekerjaan dan karir ya. Tetapi kalau yang aku lihat, iya kamu ini sebenarnya ingin menciptakan, ingin memanifestasikan sesuatu di sini. Beberapa dari kamu kalau yang aku rasa ini adalah erat kaitannya dengan masalah pekerjaan, keuangan, bisnis mungkin ya, berhubungan dengan karir kamu. Kamu ingin mungkin buat beberapa dari kamu pengen memulai usaha atau bisnis gitu ya, tetapi yang aku lihat di sini kamu masih belum berani, masih ada rasa-rasa insecure gitu loh. Dan kamu mungkin masih belum jelas dengan apa yang kamu mau lakukan. Karena aku lihat juga kemungkinannya, ada pilihan lain yang kamu pikirkan. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah dengan masalah percintaan, ya. Aku lihat ada seseorang yang tidak bicara atau seseorang yang tidak jujur. Tapi, orang yang dealing dengan orang yang tidak bicara atau tidak jujur ini, mulai punya perasaan-perasaan. Karena dia mulai melihat bahwa, si orang yang tidak bicara ini seperti, apa ya, seperti menempatkan dia di dalam satu posisi yang tidak kemana mana tapi dia masih pengen mempertahankan hubungan ini, gitu. Dia pengen merubah, dia pengen berusaha,
mengubah situasi hubungan ini gimana caranya. Tapi dalam hatinya mungkin dia ngerasa nggak gitu yakin. Karena orang yang tidak jujur ini, kalau yang aku lihat buat beberapa dari kalian ini tidak bicara gitu ya, orangnya tidak mau bicara dan kelihatan tidak mau menunjukkan atau memberikan usaha gitu loh. Kayak kok rasanya gue di hubungan ini tuh gue doang ya yang usaha mempertahankan supaya si hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau aku lihat di sini banyak sekali yang udah nancep-nancep di hati kamu dengan perilakunya gitu ya, dengan perbuatan dia, dengan perilaku dia. Tetapi masih berusaha gitu loh. Masih berusaha untuk bisa mengubah keadaan. Oke. Ini adalah untuk Taurus, tetap semangat. Ini buat kalian, lihat diri kalian, jangan terlalu fokus dengan orang lain, percaya dengan skill kalian, kemampuan kalian, keunikan kalian. Oke? Dan seberapa besarnya rencana kalian itu akan berakhir nggak kemana-mana kalau kalian tidak mengambil satu langkah dengan apapun itu yang ada di benak kalian, rencana kalian. Oke? Kita lanjut ke Gemini ya sekarang. Gemini, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian minggu ini, Gemini. Tadi aku lihat ada Knight of Pentacles ngintip. Beberapa dari kalian lagi dalam satu proses yang membutuhkan kesabaran, ya, kesabaran kalian. Dan apa yang kalian lakukan ini membutuhkan waktu, gitu loh, di dalam prosesnya. Ini bukan sesuatu yang bisa cepat untuk kalian dapat langsung hasil yang gue pengen gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kalian ini punya ekspektasi bahwa hal yang kalian lakukan ini segera mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Tetapi kalau yang aku lihat, percaya deh, setia akan proses gitu ya. Usaha kamu tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Belum buka udah panjang lebar, Kak. Iya. Kalau ada pesan sebelum terbukanya kartu, aku harus keluarin. Oke, Gemini, ada apa? Nine of Cups. Working on your dreams. Working on your dreams. Page of Cups. Oke. King of Cups. Ace of Pentacles. Ya, kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, ini lagi fokus dalam pekerjaan, usaha, bisnis, uang, ya. Buat beberapa dari kamu benar-benar lagi enjoying yourself, gitu loh. Lagi benar-benar menikmati, fokus kepada diri kamu, kepada pekerjaan kamu, kepada bisnis kamu. Kayak ada sesuatu yang baru kamu mulai gitu ya, baru itu relatif, baru itu bisa minggu lalu, ada yang buat mereka baru itu bulan lalu ataupun tahun lalu. Iya loh, berbeda-beda. Tetapi ada sesuatu yang sedang kalian rintis, di mana ini adalah sesuatu yang fulfillment gitu loh. Buat kalian tuh ini mungkin adalah hobi atau ini adalah passion kalian gitu ya. Tapi bisa jadi terkadang di saat kita sedang melakukan hal seperti ini, tidak semua orang mengerti bahwa segala sesuatunya membutuhkan proses, segala sesuatunya membutuhkan waktu. Banyak orang tidak mengerti, sekalipun orang terdekat, sekalipun keluarga. Dan kadang-kadang
kadang-kadang ya teman lebih mengerti daripada keluarga, daripada orang tua kita, daripada siblings kita gitu. Dan saat kita fokus dengan sesuatu yang adalah merupakan passion kita, kadang kita tidak mendapatkan support gitu loh dari orang-orang terdekat. Itu yang aku rasain buat beberapa dari kamu ya. Dan ini mungkin yang kadang-kadang membuat kamu, kok kayaknya gue tuh dites banget sih, diuji banget sih gitu loh. Padahal gue lagi berusaha melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri gue dan untuk kehidupan gue. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu juga mau melakukan itu untuk keluarga kamu ataupun orang terdekat kamu gitu ya. Tetapi kok ada orang-orang yang tidak bisa mengerti keadaan kamu dan bahkan mungkin kadang-kadang membuat kamu tuh jadi emosi jiwa gitu. Dengan komentarnya ya, ngapain sih begini? Mau jadi apa? Banyak hal yang kecil terlihatnya, sepele terlihatnya. Tetapi kata-kata itu melukai diri seseorang di tempat yang tidak terlihat tanpa disadari gitu ya. Oke, the lover card in reverse. Buat beberapa dari kamu, ya, kamu itu lagi struggling. Kalau aku lihat dalam kamu ingin meraih sesuatu dan melewati halangan rintangan kamu dalam menuju si sesuatu ini, karena ini bukan dari dalam diri kamu, tetapi kamu melalui ya orang yang against kamu, orang yang tidak setuju dengan kamu, apa yang kamu lihat tahu nggak, dari lebih kepada tapi itu ya balik lagi, mempengaruhi lagi kepada diri kamu gitu loh. Nah, jangan biarin orang melakukan hal tersebut gitu loh. Fokus akan tujuan, ya. Buat beberapa dari kamu, ya kamu tadi aku bilang ya lagi building your dreams, buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, eee, you need to buat beberapa dari kamu tuh kayak gini, kamu lagi butuh fresh air. Aku nggak akan bilang kamu lagi butuh piknik karena sekarang lagi nggak dibolehin gitu, lagi PSBB lah, lagi apalah ya. Tetapi mungkin, kamu butuh untuk menghirup udara segar gitu loh, untuk apa ya, mungkin kamu terlalu banyak menempatkan diri kamu di apa ya, karena kamu saking konsennya dan kamu saking fokusnya, kamu mungkin terlalu tenggelam di dalam, eee, hal yang kamu kerjakan ini gitu ya, sehingga mungkin kamu agak lupa gitu ya, agak lupa mengurus diri kamu atau have fun sebentar, memberikan waktu untuk diri kamu untuk rileks, untuk aku sekarang aja ya, setiap hari gitu ya, pasti apa ya, pasti karena kalau enggak, kadang-kadang kita terlalu caught up gitu ya, dengan aktivitas dan pekerjaan kita, dan itu bisa membuat kita tuh level stresnya tuh makin tinggi, gitu loh. Sesuatu yang tadinya kita senang mengerjakannya, karena kita terlalu terlalu mengurung diri kita, itu kadang-kadang membuat kita tuh jadi nggak happy lagi, gitu loh. Nah, apalagi dari, lagi begini gitu ya, dan kadang-kadang kita harus, ya jalan-jalan di depan, biarin, badan ketemu sama angin, sama sinar matahari, ngeliatin yang biru-biru, ijo-ijo gitu, apalah segala macam. Cuman beberapa menit itu udah refreshing sekali ya. Aku nggak tahu kenapa banyak sekali message untuk kamu yang, mmm yang dari tadi aku dapat gitu ya. Karena ada sesuatu yang sebenarnya di dalam kamu tuh kayak lagi nggak terlalu enjoy, karena sesuatu yang mengekang gitu loh. Iya, buat beberapa dari kamu bisa jadi
kamu berhubungan atau dealing dengan orang yang emotionally unstable, ya, secara emosional tidak stabil, dia mungkin datang menawarkan cinta dan perhatiannya, menunjukkan ketertarikannya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu kayak punya jam terbang gitu ya, yang cukup tinggi, tetapi kayak kamu nggak pengen gitu loh, nggak pengen ngeladenin mereka karena kamu tahu orang ini tuh nggak jelas, orang ini tuh ya itu gitu loh, eee, rasanya yang kamu dapat dan, eee, apa ya, impression yang kamu dapat dari orang ini, dari sikap dan tingkah laku dan perilakunya, orang ini tidak serius, gitu. Dan daripada gue ngeladenin itu mendingan gue fokus deh nyari kerja atau ngerjain pekerjaan gue, fokus sama mimpi gue, fokus sama cita-cita gue. Oke, itulah yang aku dapatkan buat beberapa dari kamu mungkin sedang dealing dengan anak-anak kamu ya. Yang aku lihat tadi ada banyak masalah bukan banyak masalah tetapi hal mengenai anak. Oke lah. Buat beberapa dari kamu, wah ini Gemini message-nya. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat ya, ini mungkin spesifik sekali. Kalian mungkin baru melahirkan ataupun dealing dengan orang yang baru melahirkan dan saat ini emosional dia sedang tidak stabil gitu loh. Mungkin baby blues ya. Dan ya butuh orang bisa mengerti hal tersebut. Dan cari orang yang bisa mengerti hal tersebut kalau kamu menjalani hal seperti ini. Orang yang bisa diajak ngobrol, orang yang bisa kamu ajak sharing gitu. Oke, Cancer ya sekarang. Cancer, ini adalah untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Ada apa cerita? Ten of Swords, the Full card, King of Cup, Ten of Cup. Buat beberapa dari kamu ini adalah momen-momen saat-saat, waktu-waktu kamu sedang bertransformasi. Ada perubahan yang kamu bikin di dalam diri kamu, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, kadang-kadang kita merubah cara pandang kita, perception kita, gitu ya, persepsi kita, pemahaman kita, cara kita melihat hidup dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kadang-kadang masa begitu aja sih disebutkan adalah perubahan yang itu membawa perubahan banyak sekali loh. Bahkan dengan orang hanya merubah pola makannya saja itu bisa membuat hidupnya dia berubah total gitu ya. Jadi dari hal yang kecil sampai yang besar gitu loh. Cuman ini adalah proses perubahan ya, dimana kamu sedang juga memulai sesuatu. Buat beberapa dari kamu ini seperti kayak kamu rasanya gitu ya, buat beberapa dari kamu nih ada yang baru masuk ke dalam satu hubungan gitu loh. Baru masuk ke dalam satu hubungan. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ingin meningkatkan hubungan kamu ke tahap atau ke stage yang lebih serius lagi, yang lebih advance lagi, mungkin pengen mengukir masa depan dengan pasangan kamu gitu ya. Hubungannya lebih stabil dan pengen diperdalam, pengen diperkuat gitu ya. Bisa jadi dari pacaran mau ke masalah dari pacaran pengen meningkatkan jadi pernikahan gitu. Tetapi aku lihat kamu sedang bertransformasi, kamu sedang membangun masa depan ya, masa depan kamu, cita-cita dan impian kamu di sini. Dan aku lihat di sini sih walaupun
Proses ini tidaklah mudah, ya. Proses ini tidaklah mudah. Akan banyak sekali halangan rintangan, aku tidak akan bohong gitu ya, karena aku lihat di sini, tetapi lebih kepada pikiran-pikiran kamu gitu loh. Jadi segala sesuatu itu mungkin kalau buat beberapa yang belum tahu, hal itu berawal dari pikiran kita gitu loh. Banyak hal, segala sesuatu lah ya aku bilang, itu bermula dari pikiran kita. Saat kita yakin, kita punya faith, kita punya iman, kita pikiran kita kuat gitu ya, kita bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang kita pikir nggak bakal mungkin. Tapi saat kita meragukan diri kita, saat kita mulai takut, mulai cemas, mulai pikiran A, mulai pikiran B, mulai tuh muncul, karena apa? Satu keluar, partikelnya keluar lagi. Itu dari partikel-partikel itu keluar lagi gitu loh, dan itu akan terus kalau tidak kalian jaga, kalau tidak bisa kalian, eee, lebih waspada gitu loh dengan hal-hal tersebut. Nah, yang aku lihat adalah kamu sekarang sedang memfokuskan diri kamu menuju kepada satu titik, dan itu membutuhkan kamu untuk bisa tenang, untuk bisa sabar, untuk bisa juga fokus gitu ya. Karena apa? Di sini aku lihat kamu butuh menginvestasikan. Investasikan apa? Pikiran, dari pikiran sampai materi, dari perasaan dan lain sebagainya, tenaga dan banyak hal gitu ya. Dalam hubungan ini juga kan berinvestasi, ya nggak? Yang namanya dalam hubungan itu kalian memberikan waktu, kalian memberikan tenaga, energi, dan lain sebagainya. Bahkan buat beberapa dari orang investasi juga secara secara materi juga gitu kan. Tetapi ini adalah satu proses ya, satu proses, kalian seperti melihat, apa sih yang gue pengenin? Dan kalian sudah tahu apa sih yang harus gue lakuin gitu loh. Dan ini adalah satu proses ya, satu proses. Jangan biarkan masa lalu kalian mendefinisikan kalian. Jangan biarkan masa lalu kalian menghambat, menahan kalian untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya. Gitu. Oke, Cancer, kita lanjut ke Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Leo. Ada apa cerita dan pesan-pesannya untuk Leo minggu ini? Leo. Seven of Cups, the Star card, the Fool card, Six of Cups. Dia lagi ya Leo ya. Two of Swords, Page of Pentacles, the Magician. Oke, buat beberapa dari kamu, buat beberapa dari kamu ini mungkin sekarang sedang mempelajari sesuatu ya, dari yang secara formal sampai yang tidak. Tetapi aku lihat kayak gini loh, kamu mungkin mendapatkan satu clarity, satu hal yang membuat kamu dapat satu pencerahan gitu loh, di mana gua harus melakukan hal ini, ataupun kamu udah nggak bingung lagi karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu ingin lakukan, dan apa yang apa yang ingin kamu dapatkan gitu ya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat bisa jadi kamu tuh masih ada satu ragu gitu loh, satu ragu akan kebisaan kamu. Mungkin di sini masalah buat beberapa dari Leo adalah masalah suka mendelay sesuatu gitu loh. Karena mungkin overthinking. Cuman kalau yang aku lihat udah waktunya kayak gini. Mungkin kamu pernah ngalamin hal seperti ini sebelumnya. Dan akhirnya kamu mungkin agak telat dalam langkah kamu sehingga
ada masalah gitu. Kayak belajar dari masa lalu. Aku dapat dari message-nya tadi barusan adalah belajar dari masa lalu. Dan di sini aku lihat kembali lagi mengenai kepercayaan diri. Kepercayaan diri dan tahu kapasitas kamu, tahu tahu kemampuan kamu gitu loh. Kadang-kadang kita punya kemampuan tapi kita sering meragukan diri kita untuk bisa gitu loh. Ini kalau yang aku lihat adalah kalaupun kamu tidak mengerti, kamu bisa mempelajari apa yang seharusnya kamu lakukan. Karena yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu tuh pengen melakukan sesuatu, tapi kamu nggak yakin bahwa kamu bisa. Tetapi yang aku lihat di dalam kartu ini, kamu bisa. Kamu cuman butuh belajar, gitu loh. Belajar, cari informasi, mencoba, dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu kayak ada satu kayak berhenti sebelum mencoba, gitu loh. Berhenti sebelum berhenti sebelum mencoba, gitu. Dan kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu bisa atau enggak sebelum kamu mencoba, sebelum kamu, melakukan hal tersebut. Banyak orang yang sebenarnya punya kapasitas, punya kebisaan, berhenti dan nggak melakukan hal yang sebenarnya dia bisa karena dia nggak mau mencoba, gitu loh. Baik ini mencoba, baik ini melakukan sesuatu, baik ini mengatakan sesuatu. Buat beberapa buat beberapa dari kamu mungkin ini masalah mengenai gue suka sama orang tapi gue nggak berani gitu loh. Banyak orang gitu ya, dia akhirnya tidak bersama dengan orang yang, sebenarnya dia inginkan dikarenakan dia tidak berani untuk mengungkapkan hal tersebut gitu loh. Tetapi ketakutannya selalu selalu nyetop dia gitu loh. Sehingga apa, dia nggak akan pernah tahu, emang bener itu orang nggak suka, emang bener itu orang nggak punya ketertarikan, gitu. Kalau misalnya ternyata dua-duanya nggak berani, ya beres saja gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu selama kita tidak pernah mencoba, gitu. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi dalam masa penyembuhan, pemulihan ya, baik dari masalah fisik ataupun dari masalah mengenai percintaan. Cuman kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari Leo ya, mereka dealing dengan orang dari masa lalu. Di mana hal ini membuat dia jadi susah gitu loh. Gua pengen sembuh, gua pengen pulih, gua pengen move on, gua pengen let go, tapi ini orang datang lagi, gitu loh. Nah, dan kadang-kadang ya, kita tanpa sadar ngebiarin dan mengizinkan orang tersebut untuk terus-terusan mengganggu kita, sehingga tanpa kita sadari itu menghambat jalan kita. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu dealing dengan orang yang pandai memanipulasi ya. Dan ini ada hal-hal yang mungkin kalian tidak hiraukan ataupun kalian berusaha untuk tidak lihat, tidak pedulikan gitu ya, yang sebenarnya sudah masuk ke ranah kurang sehat untuk kamu. Karena yang aku lihat di sini bisa jadi ini adalah, hubungan yang sudah, nggak jelas gitu ya sebenarnya, tetapi kamu juga tidak bisa melepaskan diri kamu dari orang tersebut gitu loh, dikarenakan ya dia selalu tidak bisa memberikan memberikan kamu, kayak orang yang mau sudah lepas tapi nggak bisa gitu loh. Kayak ditahan terus ditahan terus tahan terus. Tapi dia pun tidak jelas, "Lu itu mau apa sama gue?" Gitu loh. Cuman kalau kamu biarin terus, ya akan nemplok terus di dalam kehidupan kamu, gitu. Begitu Leo, itu yang aku dapat dari kartunya. Oke, buat Leo ya, kita lanjut ke Virgo. Hai Virgo, apa kabar? Ini adalah untuk kalian Virgo Sun, Moon, Rising,
dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo minggu ini ya. Minggu ini. Three of Swords, Eight of Pentacles, King of Pentacles, the Chariot, Four of Cups, Eight of Swords, the Hermit. Oke, kalau yang aku lihat di sini Virgo lagi jadi Virgo. Lagi in a hermit mode, ya, lagi banyak kontemplasi, banyak berpikir, banyak membutuhkan waktu, membutuhkan ruang buat dia. Buat beberapa dari ini simply like you just get into your cave, ya. Kamu masuk ke dalam cave kamu nggak mau terlalu nggak mau kayak nggak mau gerombol atau nggak mau rame-rame lah dari nongkrong sama temen ataupun sama keluarga gitu ya, ataupun kamu lagi fokus sama diri kamu sendiri. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu lagi sibuk kerja ya, lagi fokus dalam pekerjaan kamu. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini rasanya kayak gini loh. Kayak kamu tuh terjebak dalam satu rutinitas ya, which is sebenarnya for some Virgo you really like it. Kamu benar-benar bisa menikmati ini gitu ya, satu rutinitas. Tapi sometimes kalau yang aku lihat di sini kamu jadi kayak menjalankan hidup kamu autopilot, di mana kamu mungkin tidak men-setup goal kamu gitu ya, tidak ya kayak menjalankannya begitu saja gitu loh. Dan di satu poin ini bisa membuat kamu kayak mungkin kayak kayak rasanya begitu-begitu aja, kayak flat gitu. Dan yang aku lihat di sini, ini yang buat beberapa dari Virgo sedang lagi, gue kok kayaknya butuh challenge gitu loh. Gue butuh tantangan, gue butuh sesuatu yang bisa ngebakar diri gue gitu dan bakar semangat gue. Karena buat beberapa dari kamu aku rasain kayak kamu ngejalanin sesuatu yang udah flat, yang ya begitu aja, mundane gitu. Dan ini yang kayak kamu membutuhkan sesuatu, mungkin kamu butuh melakukan sesuatu yang keluar dari zona aman kamu, mungkin melakukan sesuatu yang kamu tidak biasa lakukan, ataupun memilih sesuatu yang kamu sukai dan lain sebagainya. Tetapi kayak kamu membutuhkan sesuatu yang bisa membuat kamu tuh keluar lagi apinya gitu, buat beberapa dari kamu. Oke, buat beberapa yang lain kalau yang aku lihat di sini, kamu sedang fokus akan sesuatu atau seseorang, di mana mungkin ada orang yang sebenarnya punya ketertarikan, punya perhatian yang kamu tidak sadari ada di sekeliling kamu, ya. Tapi aku lihat di sini buat kalian Virgo, ini bisa jadi masalah mengenai percintaan, di mana kamu memang masih belum bisa move on dari seseorang gitu ya, masih belum bisa move on dari seseorang, kamu masih banyak berpikir tentang dia, kamu masih banyaklah emosi-emosi kamu yang kesangkut sama dia dan membuat kamu stuck gitu ya, membuat kamu jadi kayak terkungkung di satu situasi di mana gua kok nggak bisa ya gitu loh, bikin kamu susah untuk move on gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini masih suka liatin sosmednya dia gitu ya, dan ini bikin kamu jadi yang ya makin sulit juga biasanya gitu loh. Makin sulit juga biasanya untuk move on.
Dan kamu pikiran kamu banyak menempatkan kamu, menahan kamu sebenarnya. Pikiran-pikiran kayak overthinking kamu itu banyak menahan kamu untuk keluar dari situasi dan kondisi di mana kamu sudah tidak nyaman, tidak sejahtera, tidak happy lagi. Karena di sini aku lihat masih banyak ketidakbisaterimaan kamu dengan situasi yang kamu sedang hadapi. Gitu. Ya. Kalau kamu pernah melakukan kesalahan, pernah mungkin juga mungkin punya hal yang bisa jadi buat beberapa ini mungkin seperti kegagalan buat gue, kegagalan dalam cinta, kegagalan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini sudah berlalu, dan kalaupun kamu terpaku dengan hal tersebut, ini tidak akan membawa kamu kemana-mana, tetapi ya jadikan itu sebagai pelajaran, ya. Forgive but not to forget, gitu loh. Ini bisa kamu jadikan pelajaran. Pengalaman kita adalah semua guru-guru kita, guru-guru spiritual, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dan membuat kita lebih baik, lebih maju, lebih bijaksana, lebih pintar, gitu, ya. Oke. Buat beberapa dari kamu, iya, ini ada masalah di dalam emosi kamu yang perlu kamu hadapi. Nih. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu tidak mau menghadapinya, dan kamu mengalihkan atau melarikan konsentrasi atau fokus kamu kepada hal lain. Tetapi hal ini tidak akan bisa selesai, masalah ini tidak bisa akan tertanggulangi ataupun tidak akan bisa disembuhkan selama kamu tidak menghadapinya. Kamu hanya menutup luka tapi tidak mengobati, gitu. Itu pesannya loh, Virgo. Don't shoot the messenger, oke? Oke, ini adalah untuk Virgo. Kita lanjut ke Libra. Hai Libra, apa kabar? Ini adalah untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising. Minggu ini, Libra, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian aku identifikasikan sebagai Libra, ya. Kita akan lihat apa cerita dan pesan-pesannya untuk kalian minggu ini. King of Wands, Ten of Wands, Knight of Swords, Seven of Wands, Eight of Swords, Four of Pentacles, dan The Emperor in reverse. Buat beberapa dari kamu, aku lihat kayak kamu tuh lagi dealing dengan seorang Aries, ya, ataupun fire sign. Ini sangat kuat sekali. Tapi kalau yang aku lihat, like you just want to take it easy, gitu ya. Minggu ini kayak udahlah, gue mau have fun, gue mau seneng-seneng, gue mau menikmati aja deh. Buat beberapa dari kalian mungkin minggu lalu, gitu ya, sangat banyak pekerjaan, kesibukan, dan lain sebagainya yang menyita waktu kalian, membuat kalian mungkin tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai, gitu ya. Dan mungkin hal ini yang membuat kalian jadi agak stres, gitu ya. Makanya kayak gue kayaknya butuh waktu deh, gue butuh waktu senang-senang, gue butuh waktu main, gue butuh waktu hangout sama teman gue. Mungkin hangoutnya bukan secara secara off air tapi on air, gitu ya, secara online, gitu. Buat beberapa dari kamu, tapi mungkin buat beberapa dari kamu ya kayak gue tuh butuh untuk keluar, ya. Banyak kok orang yang lagi sumpek sekarang karena ya nggak bisa keluar. Tapi kalau yang aku lihat, iya, kayak kamu lagi pengen
ngebebasin diri kamu dari rutinitas, dari stres, dari tekanan dan lain sebagainya, ya. Buat beberapa dari kamu kalau yang aku lihat di sini, ya kayak kamu selama ini lagi berusaha gitu ya, lagi berusaha mempertahankan agar segala sesuatunya berjalan, sesuai sistem, sesuai struktur, sesuai, eee sesuai apa lagi ya, pokoknya sesuailah dengan hal yang secara benar gitu ya. Tetapi mungkin di saat itu kamu mulai merasakan, "Gua nggak menikmati," gitu loh. "Gue tidak bisa menikmati lagi hal ini dikarenakan ya gue berusaha untuk" sedangkan kamu tuh butuh hal yang bisa membuat kamu, bisa bebas gitu ya, bebas berekspresi, bebas berkreasi gitu. Itu yang aku rasain gitu ya, itu yang aku rasain. Kamu butuh butuh space, kamu butuh freedom gitu loh, kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Four of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang kamu coba pertahankan, tetapi sesuatu ataupun seseorang ya, yang kamu coba pertahankan dalam kehidupan kamu. Tapi kamu mulai merasa semakin kamu pertahankan, semakin berat ya bebannya buat gue. Dan mungkin beberapa waktu yang lalu kalian kayak, ya banyak banyak apa ya, banyak mungkin tidak melihat gitu loh, hal ini dari semua segi. Hanya dilihat dari apa yang gue pengen gitu loh. Sehingga kalau yang aku lihat di sini, eee, ini kamu rasain gitu ya, rasain kok kayaknya makin berat ya, makin susah ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin berada bersama dengan seseorang yang pasif ya, berada bersama orang yang me tidak mau menunjukkan usahanya, tidak mau membawa hubungan kalian kemana mana gitu ya, dari sikapnya. Dan kalian sudah banyak berkompromi, sudah banyak mentolerir apa yang mereka, eee, pengen dan suka dan lain sebagainya, tetapi kalian ngelihat, "Oh, memang tidak bisa, apapun yang gua lakukan, gua hanya menopang beban ini sendirian, sedangkan dia tidak mau menopang bersama-sama," gitu. Dan kalian mulai ngerasain, semakin heavy gitu loh, semakin berat, semakin semakin apa ya, kalau kalau digambarin tuh semakin nyesek ya gua. Sehingga kalian mulai mikir, gua sepertinya harus mulai lebih memperhatikan dan mengutamakan dan memprioritaskan apa yang membuat gua happy. Dengan ataupun tidak bersama orang tersebut ataupun mempunyai hal tersebut gitu loh. Begitu. Buat beberapa dari kamu di sini ya, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang suka ngatur ya. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu ini, eee, bisa jadi bos kamu, bisa jadi orang tua gitu ya, dan kamu lagi pengen untuk lepas lah gitu loh, maksudnya untuk stay away gitu loh, untuk punya waktu nggak deket-deket mereka gitu loh. Karena, eee, situasi yang kamu sedang hadapi dengan mereka ini lagi mungkin membuat kamu pusing gitu ya, dan ini tidak membuat kamu happy. Iya, ini lebih kepada gue pengen happy, gue tidak suka diatur, gue nggak suka dikontrol gitu ya, eee, dan kayak kamu pengen bebas gitu loh, pengen ngebebasin diri, pengen mungkin kalau kamu dealing dengan orang yang suka ngontrol, suka ngatur, bossy dan lain sebagainya, kamu pengen lepas dari mereka. Dari yang kamu pengen avoiding mereka, sampai yang misalnya kalau kamu berhadapan dengan orang seperti ini dalam rumah kalian, kalian pengen, "Gue pengen keluar dari rumah," gitu loh. "Gue pengen keluar dari rumah, gue pengen hidup mandiri, gue pengen bisa mem
menjalani hidup gue dengan cara gue. Pengen melet go sesuatu yang sudah menjadi beban buat kamu, mengekang kamu pastinya ini, ya. Dan aku lihat di sini, ya kalian mungkin lagi berpikir mengenai hal tersebut. How to free myself? Bagaimana membebaskan diri aku dari situasi seperti ini, gitu. Oke lah. Itu adalah pesan-pesan karena banyak ya buat Libra. Kita langsung saja lanjut ke Scorpio minggu ini. Justice, Ten of Wands, Seven of Swords, Six of Swords, King of Cups, the Wheel of Year, the Wheel of Fortune, Ace of Pentacles. Oke, buat beberapa dari Scorpio, menghadapi satu situasi dan kondisi atau dealing dengan seseorang yang membuat mereka seperti tidak diperlakukan dengan adil. Ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ada masalah mengenai hukum atau sedang dealing dengan papers, legal lies, things like that. Oke. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ada satu situasi dan kondisi yang tidak kemana-mana, ya, tidak kemana-mana karena di sini aku lihat ada orang yang maju mundur cantik gitu loh, maju mundur cantik. Jadi kadang-kadang dia tidak ingin, kadang-kadang dia ingin. Kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi gitu. Dan kayak kalian gak ngelihat arah dan tujuan gitu loh. Dari situasi ini tuh mau kemana ya. Buat beberapa dari kalian ada dalam satu situasi di mana rasanya seperti kalian itu dibebani tanggung jawab, dibebani hal dan masalah-masalah yang semakin hari semakin berat gitu. Diakibatkan ya itu ya gini loh. Kita di dalam kehidupan ini pastinya ya tiap hari, tiap waktu gitu ya, ada aja yang muncul gitu. Nah, kalau tidak diselesaikan satu persatu yang akan ada jadi numpuk. Yang ada akhirnya kalian jadi kewalahan, out of balance. Nah, yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian mungkin di dalam kalian menjalani apa yang seharusnya kalian jalani, mengerjakan sesuatu yang harus kalian kerjakan, aku melihat ada tambahan ekstra beban gitu loh di sini. Baik itu yang merupakan masalah yang hadir ataupun orang yang menempatkan masalah itu, menempatkan tanggung jawab itu di pundak kalian. Tetapi buat beberapa dari kalian mungkin kayak kalian susah ngomong enggak. Susah enggak bilang enggak gitu loh atau menolak seseorang. Yang akhirnya kalian sendiri pun karena sudah terlalu banyak, ini akan membuat kalian jadi nggak happy lagi. Karena apa? Terlalu banyak beban gitu loh. Nih, King of Cup, ada sesuatu yang membuat kamu sedang tidak happy saat ini ya. Emosi kamu sedang tidak stabil juga kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu ada sesuatu yang tidak diungkapkan, tidak dikatakan dengan jujur. Buat beberapa dari kamu ini ada seseorang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Atau kamu dealing dengan orang ini. Dealing dengan orang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, membuat kesulitan yang sama, dan membuat kamu itu punya masalah terus dengan mereka, gitu. Sekali dua kali mungkin kamu masih bisa memaklumi, bisa memaafkan, bisa mengerti. Kalau terus-terusan, pastinya setiap orang akan punya limit gitu ya.
tergantung orang sih, kadar limitnya itu seperti apa. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini sudah mulai, bukan mulai lagi, kalau yang aku rasain ini sih udah semakin muntap gitu ya, udah semakin bikin kamu ya marah gitu ya, dan merasa ya tidak adil. Gua yang ngeberesin, lu grecokin lagi. Gua udah ngeberesin mati-matian, lu grecokin lagi. Itu rasanya seperti itu tuh. Kamu misalnya menata hidup kamu, membereskan hidup kamu, kamu berusaha untuk tetap maju, tetap semangat, tetap apa. Ada lagi yang ngegerecokin. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini orang yang sama. Terus menerus. Udah kamu susun rapih-rapih, dia berantakin lagi. Udah susun rapi-rapi, dia berantakin lagi. Gitu loh. Nah, harus peka-peka ya ngeliatin hal seperti itu. Apakah kamu senang? Apakah kamu tidak? Kalau misalnya nggak senang, ya kamu harus bisa lebih tegas ya. Oke, Scorpio itu adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Sagittarius. Sagittarius, Sun, Moon, Rising. Dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius, ada apa pesan dan ceritanya minggu ini untuk kalian? 5 of Swords, 9 of Swords, 8 of Cup dalam keadaan terbalik, 10 of Pentacles, King of Swords, 8 of Swords, 7 of Swords. Widih. Wih. Oke. Kadang kalau kita berhubungan kita masih punya satu rasa dengan seseorang yang sudah pernah melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Ini aku harus sampein dulu ya, karena takut lupa. Ini adalah message-nya. Dan orang itu datang kembali itu godaan terbesar waktu orang pengen move on ya. Dan kadang-kadang walaupun apa yang dia lakukan sudah sangat menyakitkan, keinginan kita untuk punya orang itu ada di dalam kehidupan kita itu bisa mengalahkan segala sesuatunya. Dan kadang-kadang kita membiarkan orang ini masuk lagi ke dalam kehidupan kita, berbuat hal yang sama, dan menyakiti hati kita lagi gitu ya. Tapi pada akhirnya sebenarnya hati kecil kita udah ngomong sama kita. Intuisi kita udah ngomong, kamu pasti disakitin lagi. Gitu. Cuman karena kita masih, gue daripada stres, gue mikirin dia apa-apa, ya kesenangan sementara gitu loh. Jadi pilih mana? Agak sulit dan butuh waktu untuk benar-benar sembuh, atau lukamu dikorek, diobatin gitu. Itu adalah message buat kamu. Oke, kita mulai ya. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini ada satu situasi di sini yang aku lihat seperti mengurung kamu, melimit kamu, merestrik kamu gitu ya. Ada hal yang bikin kamu tuh jadi tidak punya satu kebebasan. Ada hal yang membuat kamu tidak nyaman gitu ya. Ini bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi di dalam lingkungan pekerjaan kamu, dengan bos kamu, dengan office mate kamu, ataupun di dalam kehidupan sosial, pun dalam kehidupan percintaan, termasuk hal di dalam dirimu. Oke. Kadang-kadang ketakutan kita, keraguan, dan lain sebagainya itu membuat kita jadi terlimit, terbatasi dari apa yang sebenarnya kita mampu, kita bisa gitu. Nah,
karena kamu banyak berkompromi dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, daripada mendingan gitu loh. Daripada susah, daripada gue sulit, daripada gue begini, mendingan gue diem aja deh, mendingan gue nggak usah aja deh, mendingan gue hal-hal semacam itu tuh bisa bikin kamu ya nggak kemana-mana akhirnya gitu ya. Nah di sini kalau aku lihat ada satu situasi di mana kamu kehilangan kebebasan dikarenakan kamu banyak berkompromi, kamu banyak apa ya, hal yang kamu tahan sebenarnya gitu. Tapi ini membuat kamu tidak, bukan tidak, tetapi membuat kamu jadi sulit gitu loh mencapai apa yang kamu ingin, apa yang kamu cita-citakan mungkin, apa yang kamu harapkan mungkin. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu nggak berani ngomong, nggak berani berbuat gitu ya. Ya nggak berani ngomong, nggak berani berbuat, nggak punya inisiatif dan lain sebagainya sehingga, eee, ya iya kamu jadi agak sulit mencapai apa yang kamu inginkan ya. Buat beberapa dari kamu kalau yang aku lihat di sini, fokus di minggu ini itu banyak mengenai, eee, keluarga. Keluarga, teman kalau yang aku lihat di sini, keuangan. Tetapi buat beberapa dari kamu, kayak kamu melakukan sesuatu yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Mungkin kamu mencoba melakukan lagi sesuatu yang kamu biasa lakukan gitu ya, dan kamu mungkin mau mencoba hal ini, apa ya, mungkin bisa jadi income buat gue, bisa jadi celah bisnis dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini bisa jadi kamu dealing dengan orang dari masa lalu ya. Dan mungkin orang ini nawarin kamu, tapi aku lihat orang ini ya masuk komunikasi, berusaha berkomunikasi sama kamu gitu. Dan kamu mungkin kayak punya rasa, aduh gue kayaknya tidak bisa menolak, tidak bisa melawan melawan perasaan gue sendiri gitu ya. Tetapi yang aku rasain di sini seperti kamu tuh punya sebagian dari kamu tuh kayak punya satu apa ya, ketidakyakinan gitu loh, ketidakyakinan dengan dia dan kata-katanya. Karena aku lihat di sini orang ini pandai berkata-kata. Janjinya manis, semanis madu. Tapi kalau dia sudah dapat apa yang dia inginkan, dia akan ciao lagi. Nah, sebenarnya apapun situasi kamu ini, kita semua sih ya di dalam situasi ini kuncinya kita sering pegang, tapi kita nggak lihat dan kita nggak sadar kita pegang kunci itu. Dan sebenarnya kayak kita misalnya teriak-teriak gitu dalam satu situasi, ini contoh ya nggak literally teriak-teriak, tapi kayak aduh gue nggak bisa keluar, gue tuh nggak punya jalan keluar, gue tuh nggak ada solusi, gue tuh nggak ini. Padahal seringkali karena kitanya terlalu ngeliat masalah, kesulitan dan lain sebagainya, jadinya kita nggak ngelihat celah-celahnya, kita nggak ngelihat solusinya, kita nggak ngelihat jalan keluarnya, gitu loh, gitu loh. Nih, kalau seandainya ini orang buka mata, dia tahu bahwa dia dengan mudah bisa keluar dari apapun itu yang mengekang dia. Yang dia butuh cuman apa? Cuman mengambil sikap dan tindakan tentang apa yang dia tidak sukai dan berani bersikap dengan hal tersebut. Oke, Sagittarius itu adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Capricorn ya. Oke, Capricorn ini adalah untuk kalian Capricorn Sun, Moon, Rising dan semua kalian aku identifikasikan sebagai Capricorn ya. Oke, kita lihat ada apa dengan Capricorn di minggu ini. The Hermit,
Banyak hal yang kamu dealing pada minggu ini. Oke, tunggu dulu ya. Four of Pentacles dan Three of Cup. The Hangman, Seven of Swords, Ace of Pentacles. Kalau aku lihat di sini, Capricorn itu lagi tunggu, aku taruh di kata-kata ya. Dia sedang kayak gini loh. Kayak orang habis jatuh, dia lagi berusaha bangun. Gitu. Buat beberapa dari kalian ya. Karena yang aku lihat di sini, aku lihat ada kesempatan, ada celah, ada peluang untuk kalian. Buat beberapa dari kalian ini mungkin kalian mendapatkan satu satu ide atau satu termotivasi, terencourage gitu ya, terpanggil mendapatkan pencerahan, dan itu membuat kalian bisa mulai ngelihat si titik cahaya itu gitu loh di dalam lorong yang lagi gelap-gelapnya gitu ya. Wah, itu tuh jalan yang harus gue tuju. Itu seperti itu rasanya. Dan ya kalian sudah mulai mengambil langkah gitu loh. Bukan orang yang lagi mikir, tetapi orang yang sudah mulai. Mungkin bukan dengan langkah yang besar gitu ya, tetapi dengan tindakan yang kecil tetapi nyata gitu loh. Mulai menempatkan sesuatunya apa ya, ke dalam sesuatu yang real gitu loh. Kadang-kadang ada orang banyak pemikiran, banyak ide, banyak rencana, tetapi cuman di dalam kepalanya. Nah, ini tuh udah mulai dia coba terapkan, bisa jadi dari hal yang paling kecil ya, bahkan mungkin cuman bikin sketsa atau apa yang harus gua lakuin, hitung-hitungan lah atau apa, atau mulai bicara, mulai cari sumber modal dan lain sebagainya, ataupun mulai coba tanya apa ada pekerjaan dan lain sebagainya. Itu rasanya kayak begitu. Tapi ini banyak ya, itu cuman contoh. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah mulai gitu ya. Dan aku lihat ini ada ada satu hal yang hadir ke dalam kehidupan kamu gitu, yang bisa kamu jadikan peluang yang baik untuk mendapatkan pekerjaan, income gitu ya, sesuatu berhubungan dengan hal-hal tersebut. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini kamu itu kayak tunggu, aku lagi ini nggak tahu kenapa kayak susah gitu loh mau naruh ini ke dalam perkataan tuh agak-agak ribet karena terlalu banyak gitu. Kalau yang aku lihat di sini ada banyak hal yang berhubungan mungkin dengan masalah friendship atau pertemanan atau masalah sosial ataupun masalah mengenai koneksi gitu ya. Kayak mungkin buat beberapa dari kamu agak sulit untuk komunikasi, untuk ngomong gitu ya, untuk berani bicara dengan orang. Karena buat beberapa dari kamu mungkin kamu introvert gitu ya. Mungkin kamu kurang nyaman bila bergaul dengan orang ataupun berinteraksi, komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu mau apapun yang kamu lakukan ini bisa dikenal, diketahui orang dan memajukan hal tersebut, kamu harus melebarkan itu masalah connection gitu loh. Masalah connection nggak bisa lagi jadi kayak kamu terlalu banyak takut gitu ya, ataupun kamu terlalu banyak menutup diri buat beberapa dari kamu. Nah, kamu harus mulai bisa belajar lah untuk itu gitu loh. Kalau kamu pengen apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan bisa berkembang dengan baik. Atau ini adalah kayak yang tadinya gue nggak suka masalah sosmed, gue nggak banyak temen, gue nggak ini. Ya ini
mungkin adalah panggilan di mana kamu punya sesuatu, mungkin bisnis ataupun usaha yang mengalami satu kestakan gitu ya. Karena kamu mungkin kurang mempergunakan ataupun memaksimalkan fungsi dari kekuatan hubungan sosial gitu loh. Nah, itu yang message yang tadi aku juga, karena kayak ada hal yang harus kamu, ini seperti kayak perception kamu, cara pandang kamu, cara kamu, itu yang harus ada satu perubahan gitu loh. Kamu mungkin mau mencoba melihat dari sisi lain, sudut pandang lain gitu ya, yang bisa membantu kamu melihat sesuatunya lebih besar lagi skalanya, lebih lebih luas lagi, gitu. Oke, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kalau masalah mengenai masalah percintaan, rasanya seperti ada orang yang sebenarnya punya satu ketertarikan kepada kamu, tapi kamu tahu mungkin orang ini bukan orang yang tipikal serius, dan ada satu kayak rasa, ini kamu sudah punya pengalaman gitu loh dengan orang-orang semacam ini, dan ini bisa jadi perilaku orang yang mendekati kamu ini adalah orang yang, ya, orang yang bikin salah, orang yang sudah ngerugiin orang lain atau nyakitin orang lain, terus dia nggak sadar ataupun dia tidak berbuat sesuatu akan hal itu sehingga dia berbuat kesalahan terus-menerus. Buat beberapa dari kamu dealing dengan orang yang tidak bisa menjaga komitmen, orang yang tidak setia tapi kamu masih bertahan, orang yang mungkin perilakunya seperti orang single padahal dia punya komitmen. Di sini kalau yang aku lihat kamu pengen melepaskan diri sebenarnya dari hubungan ini. Cuman nggak bisa, rasanya tuh kayak begitu gitu loh. Selalu balik lagi. Rasanya seperti itu. Oke? Oke, ini buat Capricorn, kita lanjut ke Aquarius ya. Aquarius, Sun, Moon, Rising, semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian minggu ini. Apa cerita dan pesannya untuk Aquarius? Justice, balance, berusaha mendapatkan keseimbangan, mendapatkan keadilan buat beberapa dari kamu ya. Kamu lagi mungkin ngatur jadwal, ngatur waktu, ngatur banyak hal gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang dealing dengan masalah-masalah hukum, papers dan lain sebagainya, surat-surat dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kayak kamu berhadapan dengan orang yang memang tidak mau bicara, atau kamu berhadapan dengan orang yang selalu membohongi kamu gitu. Dan kamu lihat sudah terlalu banyak usaha yang gue lakukan untuk mempertahankan hubungan gue, tetapi dengan keadaan yang membuat kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil. Banyak ya hal yang menyebabkan hal itu. Kamu melihat gue kok kayaknya gak bisa ngebayangin ya gue dengan dia di masa depan. Dan ada hal-hal mengenai hal tersebut yang membuat kamu tuh sakit hati gitu loh. Orang ini bisa jadi orang yang tidak setia di dalam komitmen, orang yang ya bisa jadi ini orang yang ya ini tuh kalau buat beberapa dari kamu, orang yang meninggalkan kamu tanpa ya begitu saja gitu loh, dan kamu rasanya di-neglect, ditelantarkan, diabaikan. Dan kamu mungkin selama ini
berusaha memahami gitu ya, berusaha memahami, berusaha ngerti. Tetapi orang ini tidak tidak bisa melakukan hal yang sebaliknya. Buat beberapa dari kalian, kalian berhubungan dengan orang yang controlling sekali, orang yang ya egonya besar, apa yang dia mau, dia suka suruh-suruh, dia pokoknya it's like this universe spinning around them gitu loh, kayak self-centered kind of person, orang yang me first gitu. Dan yang pastinya tidak akan nyaman gitu loh berhubungan dengan orang seperti itu yang mungkin ngomong sedikit salah. Jadinya ya kamunya pun jadi susah gitu loh. Nah, aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, kalian banyak merasa kecewa gitu ya, sehingga kalian masuk ke dalam satu poin di mana kalian udah nggak bisa lagi bertoleransi gitu ya, tidak bisa lagi berkompromi, dan kalian ngerasa ya walaupun memang ini susah dan memang ini menyedihkan, tetapi apa yang mereka perbuat tuh kayak mengikis perasaan kalian terhadap mereka gitu loh. Dan kalian ngerasa bahwa gue kayaknya dalam perjalanan ini tuh kayak gue ngejalaninnya sendiri, berusaha sendiri, berjuang sendiri, dan mereka enggak bersama-sama dengan gue. Dan aku lihat kayak gue lebih memilih diri gue daripada gue tetap bersama dengan orang ini gitu. Oke, itu buat beberapa dari kalian ya. Kalau yang aku lihat di sini sih buat kamu apa ya, rasa percaya diri, rasa yakin, rasa kalian tuh lebih bold gitu, lebih bold. Yang tadinya kalian mencela-mencela mungkin buat beberapa kamu nggak berani ngomong, nggak berani bersikap, nggak berani bertindak. Kalian melihat mungkin kok makin lama gua eee, makin sulit gitu ya, makin susah keadaannya. Dan di sini kamu ngerasa gua tuh harus lebih berani, gua nggak boleh apa ya, kayak ada sesuatu yang bikin mungkin kalian insecure tentang sesuatu, mungkin dalam pekerjaan gitu ya, dan kalian ngelihat kalau gue begini yang ada, gue nggak akan bisa, eee, gue nggak akan bisa bersaing dengan orang lain, gue nggak akan bisa bersaing dengan, orang-orang sekitar gue, dan gue akan selalu dikalahkan terus gitu loh. Gue akan terus disisihin, gue akan invisible, gue nggak akan terlihat, hasil kerja dan lain sebagainya. Dan ini aku lihat tuh kayak kalian ngerasa gue tuh harus lebih berani, gue harus lebih percaya diri gitu loh. Rasanya seperti itu, ya. Begitu. Buat beberapa dari kamu ini kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan satu sosok ibu, bisa jadi bos, bisa jadi ibu kamu atau mertua gitu di sini. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian. Kita lanjut ke Pisces ya. Pisces. Readingan untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Minggu ini readingannya untuk Pisces. Maaf ya kalau aku agak pelan kali ya suaranya. Mudah-mudahan sih enggak. Nanti aku gedein sih. Cuman soalnya seharian udah kerja. Ten of Cups dalam keadaan terbalik. The Star card. Knight of Pentacles. The Fool. Shadow Side. Page of Pentacles. The Wheel of the Year. Oke, Pisces, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian, ini kayaknya kalian sedang dalam satu proses. Ini bisa terjadi di dalam masalah pekerjaan kamu, bisnis kamu, karir kamu, gitu ya. Yang harus kamu titi dengan telaten, dengan sabar. Karena ini bukan sesuatu yang cepat, kalau aku lihat. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu, hal-hal yang kayak begini tuh bikin, ya nggak cuman kamu. Di saat orang tuh kadang-kadang tuh, orang kan gitu ya, kadang satu hari apapun yang terjadi gue semangat.
banyak motivasi walaupun nggak ada yang motivasi dia gitu ya. Tapi gue semangat gitu. Tapi kadang-kadang kita bangun besokannya, aduh kok gini banget sih, kok kayaknya gue jalan di tempat sih, kok kayaknya gue stuck sih, kayaknya gue, well that's life ya, itu adalah hidup. Kita nggak akan pernah punya satu mood yang selalu sama setiap hari. Dan akan ada turun naik gitu loh. Di mana kamu semangat, di mana kamu enggak, di mana kamu semangat, dan bukan cuma Pisces aja gitu. Semua zodiak juga pasti mempunyai hal-hal seperti itu. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin apa yang kamu kerjakan, kamu sudah menginvestasikan waktu, tenaga kamu mungkin menjalani ini tuh bukan cuman beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Kamu sudah menjalani ini mungkin dari tahun lalu ataupun tahun sebelumnya. Dan kamu mungkin melihat, iya sih, bukannya gua nggak kemana-mana, tetapi ya ampun prosesnya lama banget, jalannya pelan banget. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, eee, ada hal-hal yang mungkin perlu kamu perbaharui gitu ya, mungkin dari cara kamu, mungkin dari cara pandang kamu, ataupun cara kamu melakukan hal ini gitu loh, untuk merubah ya. Karena ada sesuatu yang sepertinya sudah tidak works lagi, yang perlu kamu rubah. Tapi perubahan itu kan bukan bukan perubahan, "Oh ya, gua harus berhenti kerja, gua harus cari kerja lain." Nggak begitu juga. Mungkin dari mindset kamu, mungkin dari cara kamu misalnya, yang tadinya kamu menjalani bisnis kamu dengan cara A. Bukan berarti kalau aku di sini bilang gitu ya, bukan berarti, "Oh ini lama, berarti kamu harus pindah jalur ke bisnis B." Gitu loh. Mungkin kamu memang suka dan memang jalannya di bisnis A, tetapi mungkin cara kamu meng-apply hal-hal itu bisa dengan cara lain, bisa dengan di-upgrade, bisa dengan dirubah. Nah, hal-hal inilah yang kayak apa ya, lebih fleksibel gitu loh. Rasanya tuh, kayaknya ada hal-hal yang perlu kamu, tilik ulang atau review ulang atau perhatikan ulang gitu loh, di mana sih yang mungkin perlu kamu kamu edit gitu ya, perlu kamu rubah gitu. Mmm, iya karena di sini aku lihat ada hal mengenai, cari informasi lagi, jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencoba, jangan itu message-nya barusan tuh banyak yang keluar seperti itu, gitu loh. Dan terkadang, apa ya, kita punya satu ekspektasi. Seringkali gitu ya, orang menempatkan, apa ya, satu gimana sih cara ngomongnya, eee, membuat ekspektasi dan dia terlalu fokus kepada hal tersebut, gitu loh. Sehingga seringkali hal ini membuat orang kecewa di saat dia belum mencapai hal-hal yang dia harapkan itu. Makanya banyak orang bilang, ya makanya jangan berharap yang tinggi-tinggi, nanti kecewa loh, jangan, ekspektasi kamu jangan ketinggian, nanti kecewa. Tapi kalau aku ya, aku apa ya, aku suka gimana sih saat saat mimpi aku itu bikin aku takut sendiri gitu ya, bahkan ketawa sendiri, "Gile gede banget," gitu kan. Tapi itu yang membuat aku terbakar, tapi aku tidak fokus akan hasilnya, tapi fokus dengan apa yang aku jalani hari per hari gitu loh. Itu yang aku dapat pesannya buat kamu. Jangan terlalu fokus dengan hasil, karena itu akan membuat kamu cepat lelah. Itu akan bikin kamu cepat menyerah gitu ya, karena capek, karena apalah dan lain sebagainya itu. Karena kita ngelihatnya kejauhan, karena kita, eee, apa ya, terlalu fokusnya ke situ. Bukan berarti tidak punya, bukan berarti tidak boleh men-setup goal, bukan berarti tidak boleh men-setup dream kita, rencana kita dan lain sebagainya. Tetapi jangan taruh fokus kamu dan konsentrasi kamu kepada tujuan kamu di sana, gitu loh. Tetapi fokus dengan setiap anak tangga yang kamu naiki.
tanpa kamu sadari kamu sudah sampai situ. Tetapi kalau kamu fokusnya kepada si tujuan itu, poinnya di situ, kamu akan ngerasa cepet capek gitu. Ya. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ini ada sesuatu yang baru, ya bisa jadi mungkin pekerjaan, proyek, bisnis, mungkin ini adalah hubungan juga ya. Sesuatu yang baru lagi on the way ke kamu. Nih. Dan mungkin pada saat ini kamu ketawa, apaan gitu kan? Gua keadaannya lagi hancur lebur, gua nggak kemana-mana, angin puting beliung dan lain sebagainya. Ini kalau yang aku lihat, apapun yang kamu rasakan saat ini akan berganti. Akan ada satu perubahan nih yang akan hadir ke dalam hidupmu. Lagi on its way, ya, lagi dalam perjalanan. Begitu. Oke, Pisces, ini adalah readingan untuk kalian. Tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap maju, tetap lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Selamat menjalani minggu ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Namaste.